Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya topik yang luar biasa besar, Yesus. Berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan, kita akan coba bedah sosok ini dari beberapa sudut pandang yang sangat berbeda, bahkan mungkin mengejutkan. Betul. Dan ini penting, karena ada banyak sekali versi Yesus yang beredar. Sumber yang Anda punya ini menarik banget, karena menyandingkan setidaknya 3 interpretasi utama. Tepat. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar 3 wajah Yesus ini. Pertama, ada Yesus sebagai figur sejarah, sosok yang keberadaannya diakui oleh para sarjana. Oke. Kedua, tentu saja, Yesus dalam narasi Alkitab yang menjadi dasar kepercayaan miliaran orang. Dan yang ketiga, nah ini yang paling liar, sebuah interpretasi radikal yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Siap, siap. Mari kita mulai dari fondasinya dulu ya. Apa yang bisa kita katakan dengan pasti secara historis? Karena sumber ini sangat menekankan perbedaan antara figur sejarah dan figur iman. Oke, jadi mari kita pisahkan dulu. Siapa Yesus menurut catatan sejarah, bukan kitab suci. Nah, para sejarawan pada umumnya setuju pada beberapa poin kunci. Pertama, memang ada seorang pria bernama Yesus yang hidup. Dia lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi di Galilea. Galilea ya? Iya, dan ini wilayah yang menarik, karena di bawah kekuasaan Romawi, Galilea jadi semacam melting pot, tempat bertemunya budaya Yahudi, Yunani, dan Persia. Jadi, dia tumbuh di lingkungan yang kaya akan ide-ide baru. Jadi bukan di daerah terpencil yang terisolasi gitu ya? Sama sekali tidak. Kedua, dia adalah pengikut seorang nabi apokaliptik bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes ini terkenal dengan ritual pembaptisan sebagai simbol penyucian dosa. Oh, jadi dia awalnya pengikut orang lain? Betul. Setelah Yohanes ditangkap, baru Yesus mulai membangun gerakannya sendiri. Dia berkeliling, menyebarkan pesannya, dan reputasinya sebagai penyembuh membuatnya sangat populer di kalangan masyarakat bawah. Oke, jadi dia nyata dari Galilea dan awalnya pengikut Yohanes Pembaptis. Apalagi yang disepakati? Fakta terakhir yang paling solid adalah bagaimana hidupnya berakhir. Sekitar tahun 30 hingga 33 Masehi, dia dieksekusi oleh pemerintah Romawi dengan cara disalib. Dan penting untuk kita pahami betapa brutalnya penyaliban itu. Sumber Anda menjelaskan ini dengan gamblang. Kematiannya bukan karena kehilangan darah, tapi karena sesak napas yang menyiksa, yang bisa berlangsung sampai 3 hari. 3 hari? Wah, Ya, ini adalah hukuman yang sengaja dirancang untuk menimbulkan teror maksimal, biasanya untuk budak, pemberontak, atau penjahat kelas paling rendah. cuma segitu. Dari figur sebesar ini, hanya beberapa poin itu yang disepakati sejarawan secara luas. Secara historis, iya. Di luar kerangka dasar itu, kelahiran, pelayanan singkat, dan eksekusi selebihnya masuk ke ranah teologi dan interpretasi. Dan inilah yang membuat perbedaannya dengan Yesus dalam Alkitab jadi sangat dramatis. Nah, ini dia. Mari kita masuk ke versi yang paling kita kenal. Yesus dalam Alkitab. Ini kan ceritanya beda total ya? Ya kan? Total. Di sini, dia bukan sekedar nabi dari Galilea, dia adalah putra Tuhan yang turun ke bumi untuk sebuah misi kosmik, menebus dosa umat manusia. Kisahnya dimulai dengan kelahiran dari seorang perawan Maria. Betul, dan digambarkan sebagai anak yang sudah menunjukkan kecerdasan spiritual luar biasa sejak kecil. Ajarannya pun sangat spesifik kan? Fokus pada pengampunan, belas kasih, cinta kasih. Sumber ini juga menyoroti sisi revolusioner sosialnya. Benar. Dia menantang status quo keagamaan saat itu. Misalnya praktek kurban hewan di Bait Suci Yerusalem yang dikelola para imam. Menurut Yesus, itu semua ritual kosong. Oh, jadi itu intinya. Iya, iman yang sejati, katanya, dibuktikan melalui perbuatan baik kepada sesama, terutama yang terpinggirkan, bukan dengan menyembelih domba. Ini tentu mengancam para pemegang otoritas. Dan tentu saja, akhir ceritanya, pengkhianatan oleh Yudas, penangkapan lalu diserahkan kepada gubernur Romawi, Pontius Pilatus untuk disalibkan. Tapi bagian kuncinya bukan kematiannya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Tepat sekali. 3 hari setelah kematiannya, dia bangkit kembali, menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan memberikan janji bahwa dia akan datang kembali. Inilah inti dari iman Kristen. Kebangkitan. Kematian bukanlah akhir. Oke, sampai di sini kita punya 2 gambar yang kontras. Seorang nabi Yahudi yang dieksekusi Roma, dan putra Tuhan yang mati untuk menebus dosa. Nah, sumber ini lalu mengajukan pertanyaan yang sudah membingungkan para teolog selama 2000 tahun.
Kalau dia memang putra Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa dia harus mati dengan cara yang begitu mengerikan dan hina? Kenapa tidak dengan cara lain? Pertanyaan bagus. Dan penjelasan standar dalam teologi Kristen adalah konsep yang disebut dosa asal. Ceritanya gini, sejak Adam dan Hawa tidak taat di Taman Eden, hubungan antara Tuhan dan manusia itu rusak. Ada semacam perang dingin spiritual. Manusia karena kesombongannya tidak bisa memperbaiki itu sendiri, begitu? Bisa dibilang begitu. Kita tidak bisa meminta maaf. Jadi diperlukan intervensi ilahi. Yesus sebagai putra Tuhan yang tanpa dosa datang untuk menjadi korban penebusan. Jadi pengorbanannya itu jadi jembatan. Tepat. Kematiannya membayar utang dosa manusia. Sehingga Tuhan bisa mengampuni kita tanpa melanggar keadilannya. Ini membebaskan kita dari perasaan bersalah dan malu yang melumpuhkan. Sumber ini punya analogi yang keren soal ini, menghubungkannya dengan wiracarita Iliad dan masalah Achilles. Bisa Anda jelaskan? Tentu, dalam Iliad, Achilles sangat berduka dan marah atas kematian sahabatnya, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia nggak bisa memaafkan dirinya. Rasa bersalah itu baru hilang ketika Priam, musuhnya, datang memohon dan memaafkan Achilles lebih dulu. Oh, oke. Nah, dalam teologi Kristen, Yesus melakukan hal yang sama untuk kita. Dia menawarkan pengampunan terlebih dahulu sebelum kita bahkan sanggup memintanya. Jadi pengorbanan Yesus itu adalah tindakan proaktif dari Tuhan untuk memecah kebuntuan? Tepat. Dan ada satu detail simbolis yang sangat kuat di sini, yang juga disorot sumber Anda. Menurut Injil Markus, tepat saat Yesus wafat di kayu salib, tirai raksasa di Bait Suci Yerusalem terbelah menjadi dua. Tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus itu kan? Betul sekali. Itu pemisah antara tempat hadirat Tuhan diyakini bersemayam dengan dunia luar. Hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali. Jadi terbelahnya tirai itu artinya? Artinya, penghalang antara Tuhan dan manusia telah runtuh. Tuhan tidak lagi terkurung di satu tempat suci, tapi dilepaskan ke dunia, bisa diakses oleh siapa saja. Ironisnya, orang pertama dalam Injil Markus yang mengakui keilahian Yesus bukanlah muridnya, tapi seorang perwira Romawi, algogonya sendiri. Wow, sungguh orang ini adalah anak Allah. Persis. Oke, ini cerita penebusan yang sangat indah dan kuat secara naratif. Saya paham kenapa ini bisa mengubah dunia. Tapi jujur, waktu saya baca sumber-sumber ini, bagian berikutnya yang benar-benar bikin saya berhenti dan berpikir ulang. Nah, Ternyata menurut argumen di sini, ada beberapa masalah serius dengan narasi standar Alkitab, baik secara historis maupun teologis. disinilah kita mulai masuk ke bagian yang lebih radikal. Secara historis, ada dua masalah besar yang diangkat. Pertama, narasi yang seolah-olah menyalahkan orang-orang Yahudi atas kematian Yesus. Sumber ini menegaskan kalau ini tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena pada masa itu, Yudaisme itu tidak monolitik. Ada banyak faksi yang saling bersaing. Kaum Saduki, Farisi, Eseni, mereka sering berdebat, tapi nggak sampai bersekongkol membunuh sesama nabi Yahudi. Masuk akal. Gagasan bahwa para pemuka agama Yahudi akan bersatu, menyerahkan Yesus kepada Roma, musuh mereka bersama, itu sangat tidak sesuai dengan dinamika politik saat itu. Sayangnya, narasi ini kan selama berabad-abad disalahgunakan untuk membenarkan sentimen antisemit. Oke, itu poin pertama. Poin kedua? Penggambaran Pontius Pilatus. Dalam Injil, dia ditampilkan sebagai sosok yang ragu-ragu, bimbang, bahkan seolah simpatik. Tapi catatan sejarah lain melukiskan gambaran yang sangat berbeda. Oh ya? Seperti apa? Mereka menggambarkan Pilatus sebagai gubernur yang brutal, korup, dan sangat membenci orang Yahudi. Preman kejam, begitu istilah salah satu sumber. Orang seperti ini nggak akan berpikir dua kali untuk mengeksekusi seorang pengkhotbah dari desa yang dianggap berpotensi bikin rusuh. Tunggu dulu. Kalau argumen soal Pilatus dan para pemuka Yahudi ini goyang secara historis, berarti ada lubang besar di narasi standarnya, kan? Lalu apa yang ditawarkan sumber ini sebagai pengisinya? Nah, disinilah sumber ini mengajukan sebuah hipotesis yang sangat radikal. Yesus sebenarnya adalah seorang gnostik. Gnostik? Itu istilah yang berat. Apa artinya? Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke konteks zaman itu. Ingat, Yudea adalah wilayah jajahan. Kondisi tertindas selama berabad-abad ini melahirkan sebuah keyakinan yang sangat kuat yang disebut eskatologi apokaliptik. Kepercayaan bahwa dunia akan segera kiamat. Tepat.
Kepercayaan bahwa dunia ini sudah sangat rusak, dan sebentar lagi Tuhan akan turun tangan secara dramatis menghancurkan musuh-musuhnya. Yesus adalah salah satu dari sekian banyak nabi yang berkhutbah tentang ini. Tapi, menurut teori ini, dia punya sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih. Ingat Galilea sebagai melting pot? Dia menyerap berbagai gagasan. Filsafat Yunani dari Plato, dualisme kosmik dari Zoroastrianisme Persia, dan mungkin juga konsep realitas sejati versus ilusi dari Hinduisme dan Buddhisme. Jadi, Yesus dalam teori ini adalah seorang pemikir jenius yang mensintesis semua ide besar ini menjadi sesuatu yang baru. Persis. Dan ajaran baru itulah yang kemudian kita kenal sebagai Gnostisisme. Oke, jadi apa inti ajaran Gnostik ini? Sepertinya sangat berbeda dari kekristenan yang kita kenal. Sangat berbeda. Menurut sumber ini, Gnostisisme Yesus punya dua lapisan. Lapisan luar yang diajarkan ke publik adalah pesan yang kita kenal, belas kasihan, pengampunan, egalitarianisme, berbahagialah orang yang miskin. Pesan yang membuatnya populer di kalangan orang tertindas. Bebu. Tapi ada lapisan rahasia yang hanya diajarkan kepada lingkaran murid terdekatnya. Ajaran ini ditemukan dalam teks-teks yang tidak masuk Alkitab, seperti Injil Thomas. Dan intinya, benar-benar mengguncang. Oke, saya siap. Mitos Gnostik pada dasarnya mengatakan bahwa dunia material tempat kita hidup ini adalah sebuah kesalahan besar, sebuah kecelakaan kosmik. Tunggu, dunia ini sebuah kesalahan. Maksudnya gimana? Gini, menurut mitos Gnostik, ada Tuhan yang sejati, yang sempurna, tak dikenal, disebut monad. Di bawahnya ada banyak entitas ilahi. Salah satunya, bernama Sophia, artinya kebijaksanaan, mencoba berkreasi sendiri tanpa izin. Dan gagal. Hasilnya adalah sebuah kegagalan. Makhluk yang cacat, bodoh, arogan, dan mengerikan. Dan makhluk inilah yang diidentifikasi oleh kaum Gnostik sebagai Yahweh, Tuhan dalam Perjanjian Lama. Wah, ini berat. Makhluk ini tidak sadar ada Tuhan lain yang lebih tinggi. Dan dengan angkuh menyatakan, Atulah satu-satunya Tuhan. Lalu dia menciptakan dunia kita. Dunia yang penuh penderitaan, penyakit, dan kematian. Cerminan dari ketidaksempurnaannya sendiri. Astaga, jadi kalau dunia ini penjara dan Tuhannya itu sipir penjara yang jahat, peran Yesus jadi benar-benar terbalik dong? Tepat sekali. Anda menangkap poin paling radikalnya. Dalam pandangan ini, dunia kita adalah penjara yang diciptakan oleh Tuhan palsu. Inilah asal mula kejahatan. Orang-orang kaya dan berkuasa di dunia ini pada dasarnya jahat, karena mereka sukses dalam sistem yang korup ini. Sebaliknya, orang miskin justru diberkati karena mereka menolak realitas material yang palsu ini. Persis. Lalu siapa Yesus dalam cerita Gnostik ini? Apa misinya? Gnosis dalam bahasa Yunani. Jadi dia bukan penyelamat, tapi pembocor rahasia. Semacam whistleblower kosmik. Analogi yang sangat bagus. Dia datang untuk membangunkan kita, untuk memberitahu bahwa di dalam diri kita masing-masing ada percikan ilahi dari dunia Tuhan sejati yang terperangkap dalam tubuh fisik ini. Jadi ajarannya adalah tentang kesadaran. Betul. Sadarilah bahwa tubuhmu adalah penjara. Dunia material ini adalah ilusi. Lampaui semua itu, dan kau akan kembali ke rumahmu yang sejati. Dari sudut pandang Gnostik, kematian Yesus di kayu salib justru merupakan momen kemenangan. Itu adalah pembebasannya dari penjara daging. Wow, ini benar-benar memutarbalikkan segalanya. Jadi kita sudah menelusuri perjalanan dari Yesus sebagai figur sejarah yang samar, lalu Yesus sebagai penebus ilahi, dan sekarang sampai pada interpretasi paling radikal, Yesus sebagai guru Gnostik. Dan menurut argumen dalam sumber ini, inilah yang membuatnya disalib. Dia pergi ke Yerusalem bukan untuk mati menebus dosa, tapi untuk menyebarkan ajaran Gnostiknya secara terbuka. Pesan bahwa dunia ini korup dan penguasanya jahat. Tentu saja itu sangat mengancam otoritas Romawi dan para elit agama Yahudi. Karena dia tidak punya pelindung politik, dia jadi target yang mudah. Roma mengeksekusinya untuk memberi contoh. Tapi mereka tidak sadar tindakan itu malah menjadi bumerang. Tepat. Dengan menyalibkannya, mereka tanpa sengaja mengubahnya menjadi martir dan pahlawan di mata masyarakat yang memang sudah gelisah dan menantikan akhir zaman. Kematiannya justru mengkonfirmasi pesannya. Dan ini membawa kita pada pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Ini pertanyaan yang sangat besar.
Jika Yesus sesungguhnya adalah seorang guru gnostik yang mengajarkan bahwa pembebasan datang dari pengetahuan rahasia di dalam diri, bagaimana ajaran yang begitu personal dan filosofis itu bisa berubah total menjadi kekristenan yang kita kenal sekarang? Sebuah agama terorganisir yang berpusat pada iman kepada Yesus sebagai penebus ilahi. Pergeseran yang luar biasa kan? Dari kunci ada di dalam dirimu menjadi kunci ada pada iman kepadanya. Betul. Dan sumber Anda ini punya jawaban. Orang yang paling bertanggung jawab atas transformasi radikal ini bukanlah Yesus sendiri, melainkan seorang pengikutnya yang muncul belakangan bernama Paulus. Ini meninggalkan sebuah pertanyaan pamungkas untuk kita semua. Seberapa sering sebuah gagasan, gerakan, atau revolusi pada akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berbeda atau bahkan bertentangan dengan visi asli sang pendirinya?